Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Pujianto SPD dari SMP Negeri 1 Rupat. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum memasuki penjelasan mengenai mengapa kurikulum perlu berubah, perlu kita mengetahui apa itu kurikulum, apa komponen dalam kurikulum, dan apa fungsi kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Komponen dalam kurikulum. Ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. 4. Evaluasi. Selanjutnya, klasifikasi komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Komponen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam rangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Isu kekinian itu adalah perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya meminta murid membuat
dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Dalam merancang kurikulum, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Bapak Ibu guru dimanapun berada, mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman mengenai alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.